Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai infeksi menular seksual. Yang dimaksud dengan infeksi menular seksual itu adalah berbagai macam penyakit yang penularannya paling sering melalui hubungan seks yang nggak aman. Penyakitnya macam-macam, lebih dari satu. Jadi ini adalah kelompok besar gitu ya. Dan penularannya pun nggak melulu melalui hubungan seks. Sebenarnya bisa juga melalui cara lain gitu ya. Tapi paling sering melalui hubungan seks gitu. Jadi dikelompokkan sebagai hal yang sama. Nah, di dalam video ini selain kita akan bahas mengenai penyebabnya, terus cara penularannya, kita juga akan bahas mengenai cara pengobatannya, dan tentu yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya. Kan biar bagaimanapun pencegahan adalah lebih baik daripada pengobatan kan. Oke, dan sobat sehat tentunya mau menjaga kesehatan. Oke, buat sobat sehat yang baru pertama kali atau yang belum subscribe, sekarang subscribe lah di sini. Sama jangan lupa klik notification button. Jadi setiap kali saya upload video baru mengenai informasi kesehatan, sobat sehat nggak ketinggalan dapat infonya. Ya, sekarang kita masuk bahasannya ke penyakitnya. Oke, seperti halnya penyakit-penyakit lain, infeksi menular seksual itu bisa disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur, atau bisa juga oleh parasit. Nah, kalau yang virus yang sering itu apa? Yang sering itu HIV, Human Immunodeficiency Virus, atau kalau udah sakit namanya AIDS gitu ya. Yang sering juga adalah hepatitis B, ya, yang disebabkan oleh hepatitis B virus atau juga yang sering itu human papilloma virus HPV yang menyebabkan kanker leher rahim. Oke, kita satu-satu ya. Sebenarnya ada juga yang lain, cuma yang tiga inilah yang sering kalau untuk virus. HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi penderitanya gampang sekali terkena penyakit. Bahkan penyakit remeh-temeh cemen yang pada orang sehat nggak apa-apa bisa sembuh sendiri dalam waktu 3-4 hari. Pada penderita HIV kalau nggak ditanganin itu bisa sampai meninggal orangnya gitu loh. Itu karena sistem kekebalan tubuh kita yang fungsinya untuk memerangi penyakit lain nggak bekerja, ya. Nah, sampai saat ini HIV ini nggak ada obatnya, belum ada obatnya, sorry. Jadi obat-obatan antivirus kan kalau virus diobatinnya dengan antivirus ya. Obat-obatan antivirus yang ada pada saat ini fungsinya adalah untuk mengontrol, mengendalikan perkembangbiakan pertumbuhan virus di dalam tubuh kita supaya nggak mengalahi si sistem kekebalan tubuh kita. Tapi virusnya sendiri belum bisa ditemukan obat yang bisa memusnahkan si virus. Kalau sobat sehat dapat WhatsApp, dapat iklan, dapat selebaran, jeng ini Mbah Anu bisa menyembuhkan HIV, hati-hati. Teliti dengan benar, baik dan benar ya. Benar nggak? Berapa banyak pasiennya yang benar-benar penderita HIV benar-benar sembuh? Dalam artian sembuh itu memang benar-benar virusnya udah nggak ada ya, bukan hidup sebagaimana layaknya normal. Kalau hidup sebagai layaknya normal itu bisa diobatin, bisa ya, ke puskesmas itu udah ada programnya gitu ya. Tapi yang maksudnya sembuh virusnya benar-benar nggak ada dan nggak bisa kumat lagi, itu sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Mungkin 10-20 tahun lagi udah ketemu. Kita doakan sama-sama. Ilmuwan saat ini terus bekerja mencari penyembuhannya. Tapi sampai saat ini belum ditemukan. Oke. Obatnya antivirus. Ya. Virus lainnya yang sering juga adalah hepatitis B. Sama, hepatitis B ini juga belum ada obatnya untuk menyembuhkan. Penularannya paling sering lewat hubungan seksual. Nah, cuma bagusnya hepatitis B ini sudah ada pencegahannya, yaitu vaksin hepatitis B. Biasanya diberikan pada bayi-bayi yang baru lahir, ya.
Jadi untuk para orang tua yang baru punya anak, jangan membatasin, jangan menafikan hak anak untuk terlindungi dari virus. Nggak apa-apa divaksin. Vaksin ini sudah terbukti bisa mencegah terjadinya penyakit yang parah bila terinfeksi hepatitis B. Oke. Dan ini vaksinnya termasuk vaksin yang wajib ya. Jadi itu gratis harusnya kalau ikut program pemerintah. Oke. Nah, HIV dan hepatitis B mempunyai cara penularan yang mirip, terutama lewat hubungan seks, karena terjadi pertukaran cairan tubuh atau darah. Nah, selain hubungan seks, bisa juga menularnya lewat jarum suntik. Ya, tentu jarum suntiknya bukan jarum suntik yang sekali pakai. Kalau di rumah sakit, di klinik kan pakai jarum suntik baru ya, dibuka dari bungkus yang steril, pakai, udah gitu dibuang. Nah, menularnya itu bukan dari jarum suntik yang steril, tapi dari pemakaian jarum suntik yang satu jarum rame-rame. Habis nyuntik ini dipakai, sedot lagi obatnya, pakai untuk nyuntik yang lain. Itu biasanya sih pada pemakai narkoba ya, karena kan aksesnya untuk jarum suntik terbatas gitu ya. Jadi hati-hati, hindari narkoba gitu ya. Selain narkobanya nggak bener, jarum suntiknya juga bisa merisiko menularkan penyakit. Selain jarum suntik ya, yang sering yang tusuk-tusukan itulah, tindik kuping, tindik hidung, malah tindik-tindik lah pakai jarum kan, tato gitu. Itu kalau nggak steril, nggak sekali pakai buang, itu sangat beresiko untuk menularkan dari orang satu ke orang lain, ya. Nah, terus yang virus yang sering juga adalah HPV, Human Papilloma Virus, yang menyebabkan kanker leher rahim. Sebenarnya kankernya itu bukan cuma leher rahim sih, bisa juga kalau misalnya hubungan seksnya itu anal seks, yang kena adalah anus. Kalau oral seks yang kena adalah daerah mulut gitu ya. Tergantung, cuma yang sering sih memang di leher rahim atau penis. Oke. HPV ini sebenarnya strainnya banyak, ratusan gitu ya. Tapi yang sering menyebabkan kanker itu cuma beberapa aja. Dan dari beberapa ini yang udah ada vaksinnya itu ada 5 strain. Jadi ini ada vaksinnya juga ya. Nah, dari 5 strain ini, kalau misalnya nih ada dulu pernah ada pasien divaksin cuma 2 vaksin aja karena yang 5 strain mahal gitu ya, 2 vaksin. Udah kerja dapat 2 tahun, gajinya naik, dia mau vaksin 5. Dok, saya mau vaksin yang 3 lagi, Dok. Nggak bisa begitu ceritanya. Jadi obatnya itu udah secepluk-cepluk begitu. Kalau dia sudah divaksin 2, mau 3 lagi ya harus ambil yang 5 strain gitu ya. Jadi lebih mahal. Jadi kalau teman-teman mau vaksin sekaligus aja lah gitu yang 5 strain. Ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini belum semuanya ya. Masih ada strain-strain yang termasuk ganas yang belum ada vaksinnya. Tapi lebih baik daripada nggak sama sekali gitu ya divaksin. Oke, itu kalau Human Papilloma Virus ini sebenarnya penularannya lewat mukosa. Ya, seperti saya bilang tadi. Ya, seringnya sih karena hubungan seks ya, tapi bisa juga yang tanpa hubungan seks. Jadi memang ada beberapa kasus yang jarang, perempuan yang masih gadis, virgin, belum pernah hubungan badan, terkena juga. Ternyata itu terkena dari sentuhan, ya. Jadi sentuhan yang mengandung virus. Karena Human Papilloma Virus ini virusnya termasuk yang kuat. Dia memang nggak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia, tapi termasuk yang nggak bisa dibasmi dengan alkohol. Alkohol 75% yang hand sanitizer itu ternyata nggak efektif untuk membasmi si HPV. Jadi memang kasusnya jarang tapi bisa terjadi. Oke. Nah, itu yang virus. Berikutnya yang bakteri. Yang bakteri itu banyak kumannya. Ada raja singa, sifilis, kencing nanah, gonore, macam-macam lah ya gitu ya. Nah, itu obatnya sama. Obatnya adalah antibiotik. Oke. Untuk antibiotik yang kita khawatirkan saat ini adalah
resistensi antibiotik. Jadi orang-orang yang berobat menggunakan antibiotik harus banget mengikuti petunjuk dokternya. Jangan seenak-enaknya nambah, ngurangin, berhentikan obat sesuai kemauan. Dan jangan juga makan antibiotik berdasarkan kata tetangga, kata tante, kata om, kata nenek. Jadi yang kita khawatirkan, kenapa sih kita takut terjadi resistensi antibiotik? Takutnya itu kalau semua bakterinya itu jadi kebal terhadap obat-obat yang udah ada, nanti udah nggak ada obatnya lagi yang mempan gitu loh. Jadi nasibnya itu akan sama seperti kejadian 100 tahun yang lalu waktu belum ditemukan antibiotik. Banyak penyakit yang nggak bisa diobatin, akhirnya orangnya ya gitu. Jadi yang dikhawatirkan itu ya. Jadi untuk pengobatan antibiotik dosisnya harus ikut dokter. Jangka waktu pengobatannya juga harus ikut dokter. Kalau dikasih obat untuk 7 hari, setelah selesai 7 hari harus kontrol. Habiskan itu obat 7 hari. Jangan setelah minum obat 3 hari, oh kencingnya udah nggak bernanah, udah enak. Stop, saya nggak mau ketergantungan obat. Nggak begitu ceritanya. Nanti bakterinya kan banyak tuh di tubuh kita, itu ribuan gitu ya. Yang lemah-lemah udah mati nih dalam 3 hari terapi. Yang kuat-kuat cuma pingsan doang, dia belum mati gitu ya. Harusnya tuh 7 hari baru semua mati gitu kan. Nah tapi karena 3 hari di stop, yang kuat-kuat ini cuma pingsan, koma doang. Terus nanti dia setelah beberapa lama dia akan tumbuh lagi, berkembang biak lagi, dan ini udah nggak mempan dengan obat yang tadi, yang semula. Terpaksa dokternya nambah dosis, ditinggikan dosisnya, atau digabung dengan antibiotik lain, jadi nggak bisa monoterapi, bisa 2, 3, 4 kayak TBC itu bukan penularan seksual ya, TBC itu obatnya minimal 4 loh. Bisa juga obatnya harus diganti dengan obat yang lebih baru. Kalau obatnya masih ada di Indonesia, oke, fine. Kalau obatnya udah nggak ada di Indonesia gimana? Kalau obatnya udah nggak ada di seluruh dunia gimana? Ya kan? Itu ngeri. Penularannya sebagian besar karena hubungan seksual, tapi bisa juga menular dari ibu ke anak, misalnya waktu melahirkan. Biasanya kalau dokter udah tahu bahwa ibu ini penderita infeksi menular seksual, lebih disarankan untuk dilahirkan lewat sesar. Kenapa? Untuk mengurangi risiko penularan dari ibu ke anak gitu ya. Nah, terus bisa juga dengan cara lain, tapi itu yang sering sih gitu ya. Nah, terus kalau yang karena jamur, sebenarnya jamur itu contohnya Candida gitu ya, itu ada di tubuh kita gitu ya. Memang merupakan bagian dari flora normal, tapi dalam keadaan normal tuh jumlahnya nggak banyak. Jadi tubuh kita tuh punya mekanisme untuk mengendalikan supaya jumlahnya nggak naik gitu ya. Tapi dalam keadaan tertentu flora normal kita itu terganggu gitu ya. Jadi tumbuhlah jamurnya berlebihan, jadi keputihan gitu ya. Terus bisa juga Candida itu karena HIV juga gitu ya. Jadi karena penderitanya kena HIV, sistem kekebalan tubuhnya menurun, terus jumlah jamurnya jadi merajalela, jadi keputihan gitu ya. Bisa, jadi macam-macam. Bisa juga kalau keputihan itu disebabkan karena parasit. Jadi ada parasit-parasit tertentu yang menyebabkan keputihan gitu ya. Terus ada juga selain agak loncat, ini jadi jamur biasanya diobatinnya dengan anti jamur gitu ya. Pencegahannya nanti dibahas belakang lah. Nah, selain jamur ada juga parasit. Parasit ini macam-macam. Ada yang parasitnya yang kecil, nggak kelihatan, harus pakai mikroskop gitu ya. Dan gejalanya berupa putihan gitu kan. Ada juga parasitnya berupa kutu. Nah, jadi kutu tuh beda ya, bukan jamur, bukan bakteri, bukan virus. Nah, itu tumbuhnya di daerah kelamin, biasanya di rambut kelamin gitu ya. Nah, kalau parasit obatnya pakai antiparasit gitu ya. Karena parasitnya beda-beda, obatnya beda-beda juga. Nah, gejalanya kadang sama, gejalanya kadang keputihan, gejalanya kadang gatal di daerah kelamin. Tapi obatnya beda-beda tergantung penyebab kan. Nah,
Untuk itu kita perlu tahu dulu, misalnya nih keputihannya karena apa? Apakah karena bakteri, apakah karena jamur, apakah karena parasit, gitu ya. Nah, itu biasanya perlu diperiksa di bawah laboratorium. Jadi diambil tuh sekretnya cairan keputihannya, diperiksa di bawah mikroskop, baru kelihatan nih, oh barangnya ini penyebabnya, baru obatnya itu. Jadi nggak bisa tuh obat keputihan, oh ucuk-ucuk beli obat keputihan dong, dikasih. Kalau cocok sembuh, kalau nggak cocok ya nggak sembuh lah, percuma gitu. Karena keputihan sebabnya macam-macam, gatal di daerah kelamin sebabnya macam-macam, gitu ya. Nah, terus yang lebih sering gejalanya itu gatal, keputihan, kencing bernanah, gitu ya. Terus kalau yang udah parah itu sampai dia berbongkol-bongkol, timbul kutil, gitu ya. Nah, itu tapi mudah-mudahan sih sobat sehat semua di sini jangan sampai ada yang berbongkol-bongkol ya. Jadi kalau udah gatal, keputihan cepet-cepet berobat lah ya, jangan sampai parah. Soalnya kalau udah berbongkol-bongkol gitu, dikasih obat nggak bisa sembuh, itu harus dioperasi, gitu ya. Itu. Nah, cara pengobatannya udah, tanda gejalanya udah. Oh ya, untuk penyakit yang karena virus ya, kayak HIV, hepatitis B, sama human papilloma virus itu biasanya di awal-awal dia nggak bergejala. Oke, kita nggak tahan, nggak rasa apa-apa, dan Windows periodnya itu bisa sangat panjang, tergantung dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, itu seringkali kita nggak tahu sampai udah parah atau sampai waktu kita iseng-iseng melakukan pemeriksaan kesehatan, screening ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang disebabkan lain, jamur sama parasit, seringnya tuh kita merasakan gejalanya di awal-awal sih, gatel, panas pipisnya gitu ya. Nah, sedangkan bakteri tergantung bakterinya, beda-beda. Okay. Disarankan untuk orang-orang yang sering melakukan hubungan seks tidak terproteksi, tidak aman, melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit menular seksual, itu setidaknya setahun sekali. Jadi istilahnya udah ketahuan sebelum parah lah gitu. Kalau sangat aktif, sangat berisiko tinggi, malah mungkin bisa lebih sering dari setahun sekali. Oke. Itu kalau yang berisiko parah, berisiko tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya risikonya tidak tinggi? Tentunya ada cara-cara pencegahan. Cara pencegahannya gampang, sederhana. A, B, C. A itu abstinence, artinya apa? Tidak melakukan hubungan seks. Oke, namanya aja penyakit infeksi menular seksual. Kalau menularnya lebih sering menular hubungan seksual. Kalau nggak melakukan hubungan seks, nggak ada penyakitnya dong, resikonya 0 dong. Ya kecuali ya ibu dari ibu ke anak kayak gitulah ya. Tapi itu jarang. Jadi A itu tidak melakukan hubungan seks dengan orang yang tentunya yang terinfeksi lah ya. Tuh. Tapi karena kita tahu ada orang-orang yang sudah terinfeksi tapi tidak bergejala karena ada Windows period. Jadi sebenarnya kita nggak tahu loh. Orang yang dalam Windows period itu kalau dia kadarnya sangat rendah, bahkan dites pun masih negatif, gitu ya. Jadi kita nggak tahu. Paling aman ya itulah, jangan melakukan hubungan seksual, titik. Nah, terus kalau yang udah nikah gimana dong? Atau kalau yang udah kepengen gimana dong? Oke. Kalau nikah, pastikan melakukan hubungan seksual hanya dengan pasangan nikah yang pasangan nikahnya hanya melakukan seksual dengan pasangan nikahnya, alias eksklusif monogami. Jadi enggak yang ini tukang jajan gitu ya. Ini tukang jajan bisa ketularan. Jadi meskipun ininya pasangannya ini cuma satu orang, tapi dia bisa tetap dapat dari si yang tukang jajan gitu loh. Jadi abstinence itu tidak melakukan hubungan seks. Kalau melakukan hubungan seks hanya dengan satu orang yang melakukan hubungan seks dengan orang yang sama. Enggak tuker-tukeran pasangan, dan keduanya ini bersih gitu ya. Nah, ini adalah be faithful. Jadi harus pasangannya setia. Nggak boleh tukang jajan, nggak boleh tukang jajan. Atau nggak jajan tapi ganti-ganti. Sekarang sama si A, besok sama si A cerai terus ganti sama B. B cerai ganti sama C. Itu sama aja gitu ya.
Jadi harus setia, benar-benar sehidup semati gitu ya. Be faithful. Oke. Terus yang ketiga adalah yang C, itu adalah kondom, pemakaian kondom. Oke. Kondom ini bukan hanya untuk mencegah terjadinya kehamilan, tapi untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Bila digunakan dengan baik dan benar, bisa mengurangi risiko terjadinya infeksi menular seksual sangat banyak. Tapi tentu aja ya, yang misalnya nih kondomnya itu kan dipakai untuk menyelubungin penis gitu ya. Nah, kalau kutunya ada di rambut kemaluan ya tetap nggak bisa lah dicegah dengan kondom gitu, karena nggak ketutup dengan kondom. Kalau mau dicukur sampai nggak ada kutunya itu baru ya. Jadi kondom ini hanya efektif untuk mencegah infeksi menular seksual di daerah yang terlindungin, tertutup dengan kondom, dengan syarat pemakaian kondomnya baik dan benar. Oke, itulah cara pencegahannya, gampang ya, ABC gitu ya. Abstinence, be faithful, sama pakai kondom. Udah, itu aja. Kalau ada pertanyaan atau hal yang gak jelas, Sobat Sehat boleh tanya di komen. Nanti kapan kita bahas satu-satu. Oke, sekian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.